Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku. Dalam video kali ini, aku akan membagikan 5 tips dalam memilih universitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Video ini merupakan kelanjutan dari videoku sebelumnya, yang bagian pertama, sehingga video ini merupakan bagian kedua. Aku membuat video ini per bagian karena untuk menambahkan tips yang baru yang memang tertinggal atau terlupa dimasukkan di videoku yang sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu tips memilih universitas. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Di videoku yang sebelumnya, aku telah menyampaikan 5 tips untuk memilih perguruan tinggi dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, dalam video kali ini, aku juga akan memberikan 5 tips, sehingga totalnya saat ini menjadi 10 tips. Tips yang pertama adalah reputasi universitas atau ranking universitas. Reputasi universitas dapat ditunjukkan dengan ranking yang diperolehnya. Untuk melihat ranking suatu universitas, kita tinggal melihat datanya di berbagai lembaga yang menampilkan ranking universitas di seluruh dunia. Sehingga kita hanya tinggal memilih lembaga apa yang kita pakai untuk membandingkan suatu universitas dengan universitas lainnya, untuk memilih universitas terbaik bagi diri kita. Yang kedua adalah lokasi universitas. Dengan mempertimbangkan lokasi universitas, kita bisa memilih universitas sesuai dengan kondisi yang mendekati keinginan kita. Di pertimbangan lokasi ini, pastinya kita juga mengkalkulasikan berbagai faktor, yakni faktor makanan, transportasi publik, cuaca, iklim, kemudian geometris negara, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mempertimbangkannya, kita akan lebih mudah belajar dan lebih mudah melakukan penelitian yang memang kondisi diri kita cocok untuk kondisi negara tertentu yang di dalamnya ada universitas yang kita inginkan. Tips yang ketiga adalah fasilitas universitas. Fasilitas yang paling penting di sini seperti akses gratis ke jurnal-jurnal bereputasi dunia, ketersediaan ataupun kelengkapan dari laboratorium sesuai dengan minat penelitian kita. Kemudian ada juga perpustakaan. Kemudian jika kita menyukai olahraga, pastinya fasilitas olahraga tertentu di universitas tertentu harus ada, bahkan harus lengkap. Jika suatu universitas memiliki fasilitas yang lengkap, maka itu akan sangat bagus. Semakin lengkap fasilitas di suatu universitas, maka suatu universitasnya akan lebih bagus. Kemudian, tips yang keempat adalah kualitas dosen atau profesor. Kualitas dosen dan profesor di sini kita harus mengukurnya dari H-index, yaitu jumlah citasi yang diperoleh dosen ataupun profesor selama hidupnya dalam melakukan penelitian. Kemudian kita juga bisa melihat kualitas suatu dosen atau profesor dari jumlah paten yang telah dimilikinya. Kemudian kita juga bisa melihat dari faktor prestasi anak didiknya di laboratorium. Mungkin ketiga itu saja, dan ada juga pertimbangan lainnya, namun ketiga itu adalah hal yang sangat penting. Tips yang kelima adalah bahasa yang digunakan. Ada kalanya universitas tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Contohnya di Jepang,
yang memang banyak universitas yang hanya menyediakan kuliah dalam bahasa Jepang, atau di Jerman yang hanya menyediakan bahasa Jerman sebagai bahasa pengantar universitas. Jadi, silahkan teman-teman cari universitas yang sesuai dengan bahasa yang teman-teman kuasai. Jika memang teman-teman mampu ataupun menguasai bahasa Inggris dan bahasa Korea, namun teman-teman lebih memilih menggunakan bahasa Korea sebagai bahasa pengantar di perkuliahan teman-teman nantinya, maka teman-teman dapat memilih universitas di Korea yang menyediakan bahasa pengantar bahasa Korea. Jadi itu saja kelima tips dari aku kali ini. Mungkin di video berikutnya ada lagi tips untuk memilih universitas yang ditujukan khusus buat teman-teman. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di videoku berikutnya.